Selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku kedatangan dokter cantik. Silakan Kak. Thank you Mita for having me. Nama aku Dr. Cut Nadira. Hari ini aku lagi ada di Bali dan makasih Mita udah nyempetin waktu, tenaga dan Akhirnya pikiran. jadi ya kita Akhirnya collab. jadi alhamdulillah. Dia tadinya udah bilang lain kali aja. Oh dalam Iya. hatiku nggak akan ada lain kali. Alhamdulillah Tapi kita ada di capek. sini. Kita di daerah Canggu ya, Iya. Mit ya. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain aja nih, Mit? Aku mau make upin dokter cantik kita sesuai dengan makeup ala aku tentunya. Terus kita sambil Q&A juga tentang permasalahan kulit remaja. Basically untuk semua orang sih, tapi khususnya untuk remaja. Kita langsung aja makeupnya. Yang pertama aku mau pakai primer. Kakak biasanya pakai primer atau enggak? Pakai, cuman kan kalau pakai biasanya bikin ini ya jerawat ya. Iya. Cuman memang lebih bagus ya harusnya. Harus kalau misalnya mau pakai primer sih dia bakalan bikin makeup kita tuh nempel sama tahan lama. Kalau misalnya pori-porinya bisa kelihatan agak lebih lebih kecil. Itu ada primer untuk khusus pori-pori gitu. Nah, aku pengen sharing juga nih bahwa untuk perempuan di atas 30 itu karena Mita kan belum 30 nih. Masalahnya biasanya udah mulai menurun, pori-pori membesar tapi udah nggak terlalu berminyak, jadi udah agak kering gitu. Nah, salah satu solusi tuh menurut aku best banget pakai produk atau krem oles yang mengandung retinoid acid. Nah, retinoid acid ini penemunya tuh Mit sampai dapat Nobel. Karena emang sih aku akuin bagus banget. Cuman nggak enaknya adalah satu, lebih sensitif terhadap matahari. Kedua, ngelupas, tapi it works so amazing. Umur-umur 28 lah udah boleh mulai pakai. Kemudian selain itu vitamin C. Nah, vitamin C ini kan bisa buat cerah, terus kerut-kerut halus lah. Ternyata bisa juga buat jerawat gitu. Terus untuk tindakan kan ada di vlog aku tuh Mit, pijet anti tua yang aku di kamar mandi. Nah itu boleh tuh kita lihat, tapi emang mesti sering, nggak bisa harus sekali. rutin gitu ya. Tapi itu make a difference loh, karena bikin kita lebih kencang, terus sirkulasi darah jalan. Nah terus ini nih alat ini lumayan, cuman kembali lagi alat ini mesti sering, misalnya sambil habis oles vitamin C, serum. Nah oke nih. Nah kalau boleh tahu tuh alatnya namanya apa Kak, sama belinya tuh di mana? Ada Reva, jadi dia produk ngetop banget di Jepang, sekarang udah dijual di Amerika. Emang beda sih, makainya tuh enak. Kalau beli yang murah-murah cepet rusak, kasar sih ini biasanya. gitu. Kayak pembersih Foreo pasti beda sama yang tiruan-tiruannya sih gitu. Tapi paling enak murah masak sendiri sama face yoga yang ada tuh di Tokyo. Kita senam muka gitu sampai monyong-monyong. Iya, untuk lumayan Mit, untuk double chin. Sekarang belum? Udah ya. Apalagi kalau gemuk dikit kan gitu. Kita langsung aja ya. Oke, langsung aja. Ya maafnya aku duduknya agak Bos, silakan. Nah, di sini aku mau pakai primer dari Pixi ini untuk sebenarnya biar lebih glowing aja. Aku suka deh lipstiknya Pixi, bagus-bagus ya. Aku langsung taruh aja di muka Raka sebagai primer. Jadi ini enak banget kalau misalnya kakak pengen kalau pengen makeupnya yang super glowing. Enak deh makeupnya. Dan kalau misalnya kakak pengen kelihatan lebih muda gitu makeupnya harus yang glowing gitu. Biar nggak matte terus gitu. Tapi aku baru-baru ini kan memakai highlight dan emang it makes a lot of difference ya Mit. Maksudnya kulit jadi bagus, glowing, cakep sih memang. Dan kalau misalnya kita makeup matte, dia kesannya agak apa ya,
makeup dempul gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai highlight dia bakalan kelihatan lebih berdimensi aja gitu mukanya. Oke. Terus lanjut ke foundation. Di sini aku pakai foundation dari kakak, jadi dari Chanel. Jadi harganya lumayan. Wah banget ya. Aku tapi kalau mau versi murahnya dan bagus ini kan 209.000 tau nggak aku beli cuma berapa? 60.000 lebih. Wah. Lagi sale di Watson Jakarta di Kokas. Langsung padahal nggak peduli warna apa kalau sambil karena mau murah kan. Kan 209 aku mikir lebih dari 50%. Lebih. Aku pakai brush aja karena nggak bawa beauty blender. Langsung aplikasiin aja. Oh ya, aku lanjut pakai loose powdernya dari Maybelline. Ini yang bisa aku pakai yang nomor 25. Ini aku pakai brushnya kakak ya? Iya boleh. Jadi ini dari Jepang. Aku suka karena lucu kan. Dia nggak mahal nih. Kalau nggak salah ya antara 99.000 sampai 150. Tapi rose tuh. Dan warna blushnya juga nggak pink satu warna pink. Kayak gini kan. Oke banget. Nah kalau misalnya jerawat itu kan masalah semua orang ya, cewek, cowok, semua pasti pernah jerawatan. Apalagi aku ya. Aku juga dulu jerawatan banget kak. Oh iya? Waktu zaman masih SMP masuk SMA tuh jerawatan parah. Oh oke. Karena aku nggak tahu jenis kulit aku apa, cara ngerawatnya juga nggak tahu gimana. Dan sebenarnya penyebab jerawat itu paling utama faktornya apa sih? Jadi jerawat itu penyebabnya tuh multifaktor. Banyak banget, bisa genetik, bisa neuroendokrin, regulatory mechanism, terus follicular hyperkeratinization. Tapi yang simple aja dulu deh, nggak usah macam-macam, itu biasa genetik, bisa non genetik, diet. Oh ya gitu. Terus juga bisa inflamasi. Nah ini inflamasi nih paling banyak, kompleks inflamasi yang kompleks inflammation gitu. Kalau misalnya faktor lingkungan berpengaruh banget nggak kak? Menurut aku lingkungan maksudnya gimana nih Kayak lingkungan? misalnya kita tinggal di perkotaan kayak gitu, misalnya banyak debu, asap kendaraan. Itu kayak berarti gitu. kita mesti bersihin muka bener-bener minimal sehari 2 kali. Terus juga kolonisasi dari mikroba yaitu P. acnes atau Propionibacterium acnes itu juga ngaruh. Nah yang aku pernah cerita panjang lebar di vlog aku yang pertama bagian akhir, P. acnes ini kuman di jerawat ini dia tuh nggak bisa hidup di tempat yang ada oksigen. Makanya penting banget kita untuk pakai olahraga, terus kena sinar matahari, go out, go aktif gitu loh. Jadi sinar matahari ini sebenarnya lucu. Terlalu lama dia merusak kulit, jadi penuaan dini, kanker kulit dan segala macam. Tapi tetap kita butuh untuk tulang, untuk muka, untuk tidur nyenyak, butuh. Dan bahkan untuk perempuan yang ada penyakit polikistik ovarium itu salah satu obatnya justru sinar matahari pagi yang paling murah dan gratis. Biasanya kalau misalnya orang berjemur bule-bule yang nyari kulit tan kayak gitu tuh itu paling di Bali ya, resiko kanker kulitnya ada nggak sih sebenarnya? Ada banget, sangat ada, apalagi kalau nggak pakai sunscreen mate. Terus aku mau pakai kontur dari Catrice. Ini aku sering banget pakai sih. Kan sih Catrice banyak yang pakai. Catrice tuh brand yang murah, terus affordable sekitar 50-an ribu. Sama produknya juga bagus sih, tapi menurut aku yang Catrice dia produk-produk bedaknya sih bagus. Kalau misalnya lipstick atau yang lain-lain kurang. Iya. Kontur penting deh, maksudnya di orang lihat kita jadi kayaknya gimana, dan di kamera juga lebih kece, lebih betul. Terstruktur wajahnya. Betul. Kenapa nggak MUA Bali aja, Mit? Cobalah. Males ya. Dari jam tayang susah kan? Iya sih. Udah banyak banget MUA sih. Temen aku aja dia MUA tapi ya masih segitu-gitu aja jam tayangnya. Emang nggak mudah. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, pakai sunscreen itu di umur berapa sih kak biasanya? Anak SMP itu boleh bisa pakai sunscreen nggak? Jadi gini, untuk semua produk skincare kecuali bersihin wajah ya, itu sebenarnya udah boleh di atas umur 20 tahun. Tapi ada juga yang berpendapat menarche itu pas menstruasi pertama udah boleh. Pas akil balik gitu. Iya. Aja kan itu orang balik ya. Iya. Nah terus kemudian tapi kalau untuk kasus-kasus yang jerawat, nah itu memang mesti diobati. Kembali lagi ke pertanyaan Mita tadi, aku baru ingat salah satu penyebab jerawat yaitu selain yang tadi aku sebutin multifaktor bla 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 tadi, susu sapi, terus makanan dengan indeks glikemik tinggi itu juga menyebabkan jerawat. Dan itu memang benar, dulu mamaku ngomong jangan makan kue yang, tapi bener loh, semenjak aku ini ngaruh banget. Dan bagus juga dengan aku berjerawat gitu, bukan hanya mencegah untuk jerawat tapi untuk mencegah penyakit gula. Indonesia kan tingkat penyakit gula tinggi loh, kamu juga udah mesti jaga.
Aku apalagi nih belakangan ini karena capek dan sibuk dan ada sakit-sakit jadi makannya nasi terus, enak. Bingungnya nggak kenyang gitu. Lagi satu, kalau misalnya kita ngebersihin pori-pori yang baik dan yang benar itu seperti apa Kak? Jadi ngebersihin susah banget tuh ngebersihin. Jadi cara ngebersihin pori-pori yang baik dan benar itu diuap dulu pakai air hangat atau dilap dengan waslap hangat, bersihkan. Kemudian jangan lupa abis itu kalau aku lebih seneng daripada dibasuh air dingin, nggak mempan karena aku porinya kan gede banget. Dipakai es batu diginin itu asli, paginya itu langsung glowing. Plus tentu aja malam pakai skincare ya. Tapi beneran deh es batu tuh make a whole lot difference. Apalagi kalau kamu belum ada waktu atau belum ada budget untuk laser, es batu deh. Beneran. Dan dulu kan aku es batu pakai tisu, nggak usah es batu langsung aja. Langsung aplikasiin gitu. Segar bagus banget. Paginya tuh baru kelihatan hasilnya so glowing. Yang masih masalah jerawat, banyak juga yang agak insecure sama jerawat di punggung. Nah, aku sendiri sebenarnya punya jerawat di punggung Kak. Itu tuh gimana sih cara ngilanginnya sama penyebabnya itu apa sih? Nah, penyebab terbanyak itu untuk jerawat adalah dari jamur atau disebut pH. Nah, jadi harus diperiksa dulu tuh ke dokter karena apa. Tapi mostly biasanya karena jamur. Berarti kalau jamur jangan lembab. Misal tank top kostum apa ganti. Aku juga dulu gitu nih, sekarang lagi muncul lagi dikit, tapi aku pernah dari yang parah aku sembuh. Tapi itu akarnya inflamasi juga tuh. Tapi bisa inflamasi, bisa jamur. Tapi kebanyakan kalau di punggung ya, itu punggung jamur. Jamur ya. Nah, lagi satu, kalau misalnya orang yang punya kulit berminyak itu boleh nggak sih pakai face oil Kak? Karena kan takut kita udah berminyak nih mukanya, terus dipakai face oil, otomatis kan orang berpikiran semakin berminyak. Tapi banyak juga beauty vlogger lain yang kayak pakai face oil itu di skincare rutinnya kayak gitu. Aku nih, kalau aku nanya dokter kulit ini kan aku juga selain dari yang aku tahu, aku baca, aku juga konsul ke junior aku, namanya Dr. Amalia Wahidin, spesialis kulit kelamin. Thank you, beliau sekarang lagi ada di Kanada, beliau bantu aku. Nah, kalau menurut beliau ini, menurut seorang SPKK, itu sebaiknya jangan karena berminyak takutnya pori-pori tersumbat. Tapi pengalaman aku pribadi, ketika aku lagi makeup, aku bersihin pakai itu enak banget, selain lebih ngangkat dan kulit jadi lembab karena umur aku udah di atas 30 walaupun jenisnya oily udah mulai mengering. Jadi enak banget gitu, kita kena AC, didempul makeup jadi kering lama-lama. Nah, cuman setelah pakai oil itu aku bersihin lagi pakai sabun dan nggak sekali karena abis makeup minyak 2 kali. Double cleansing ya. Dan besok paginya bersih. Bagus sih gitu, cuman mungkin emang nggak everyday, takutnya jerawat, tapi oke loh, maksudnya boleh dicoba lah, cuman jangan terlalu sering kali ya Mit. Terus ada lagi pertanyaan tentang komedo. Nah, ini sering ya, banyak pasien aku juga nanya. Di DM juga ada yang nanya, Kak gimana sih cara ngilangin komedo, dan aku belum bisa jawab karena aku sendiri kayak masih banyak komedo gitu. Iya, sama sih aku juga. Jadi komedo itu bisa dihilangkan dengan yaitu retinoic acid, yang penemunya itu dapat Nobel, si retinol bla bla bla, itu namanya retinoic acid. Itu memang benar Mit, pakai krem yang mengandung retinoic acid itu bisa menghilangkan komedo. Atau bisa juga peeling yang menggunakan BHA. Peeling itu bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, atau bisa juga facial. Cuman facial itu apalagi kalau kita lagi berjerawat radang, salah banget kalau facial itu lagi ngeradang diinin makin jadi. Jadi pakai aja krem yang mengandung retinoic acid atau krem oles atau topikal untuk jerawat. Sembuhin dulu, nanti kalau udah tenang baru boleh facial. Karena facial itu selain malah bikin radang, nanti bekas-bekas bopeng juga gitu. Karena banyak orang yang kalau misalnya ada jerawat langsung ke facial gitu larinya ya, kayak untuk langsung di-cut gitu ke jerawatnya. Coba aja kita nih sekarang diangkat komedo atau jerawat, besok juga nggak usah 24 jam udah menunggu lagi. Jadi bukan itu solusinya. Pakai maskara dari L'Oreal ini udah kayak semua orang pakai deh kayaknya. Ini cakep loh Mir, natural sih. Ini natural nih, kalau kulit aku kondisinya bagus, lebih bagus lagi kalau dengan laser-laser ini. Kece, Mita bagus loh Mir, beneran. Yang satu lagi tuh Kak, kalau laser itu penyembuhannya berapa lama sih? Berapa treatment? Jadi laser itu tergantung, ada banyak tipe laser. Ini kayak aku nih baru-baru ini laser kan sebelum aku nikah nih aku baru pengantin nikah. baru Pengantin baru dan vlog gila di hari kedua menikah loh, gila.
itu aku laser erbium. Jadi erbium itu nanti ada deh, aku bikin vlog singkat, Mita nonton biar tuh erbium gitu. Jadi untuk bopeng-bopeng bekas jerawat, cacar atau trauma. Nah itu pakai laser erbium. Nah itu daun tanamannya lama, tapi nggak sangat lama. Kira-kira gosong angus nggak nyampe sih, kalau aku kurang lebih nggak nyampe seminggu lah, kurang lebih. Jadi tuh gosong tapi angus merah pelan-pelan kletek. Oh jangan kan merah, sampai gosong tapi bagus, naiknya cepat, enak. Nih aku habis di erbium ini pasti insya Allah 2 minggu lagi makin naik. Dan pas seminggu sesudah goseng-gosengnya terkeropos bagus. Cuman kalau kayak SSA tuh super skin rejuve, tergantung kliniknya namain apa. Ada skin rejuve, pokoknya macam-macam nama. Di tempat klinik seperti Zep sama Oriskin nama apa akan beda nama-namanya. Nah kalau cuman yang laser bikin glowy, kenceng kenyal itu nggak ada downtime gitu. Jadi tergantung laser apa, laser CO2 kah, laser erbium kah, laser bopeng atau enggak laser yang untuk flat. Jadi tergantung laser apa dulu. Nah makanya aku mau bawa penontonnya Mita dan penonton aku, subscriber kita untuk ngelihat seperti apa sih laser erbium yang mengerikan bedah. Nanti aku akan bikin singkat udah ini sih, cuma lagi proses dan hanya untuk kalian tahu. Dan hari ke-1 seperti apa, hari kedua seperti apa, hari ketiga progresnya. Aku itu emang passionate banget ketika aku melakukan laser erbium atau microneedling. Kalau budgetnya belum ada untuk laser dan nggak mau yang mengerikan, microneedling gitu. Cuman saran aku kalau ada budget dan siapin waktu, laser juga harus. Microneedling oke, aku juga dulu microneedling, tapi alhamdulillah ketika laser bagus banget sih, harus diakui sih. Microneedling aja udah sekalian ngencengin kan, nah lasernya juga sekalian ngencengin gitu. Terus aku mau pakai lipstick dari Implora, ini juga Ini oke banget ya. ini harganya 17.000 Kak. Online shop ya? Online shop, ini banyak banget dan bagus banget juga. Wanginya enak ya? Dan apa ya, dia nggak bikin lengket gitu loh bibirnya. Kan ada tuh lipstick yang murah yang bikin lengket gitu bibirnya. Oh iya Mit, aku mau share aja. Kan produk lokal tuh sekarang asli ya emang bagus-bagus banget. Bagus banget wanginya apa ya? Cuman memang kayak Marc Jacob, Fenty Beauty ini memang lebih bagus lagi. Bukan cuman kemasan loh Mit, tapi isinya dan kemewahan. Nih aku pakein di kamu. Nih ya, nih wanginya enak banget. Ini 560.000 nih segini. Nih ya. Aku juga ini minta mau nyolong, takut dosa nyolong, minta punya mamaku. Nih ya. Aku beli di Amerika apa di Qatar deh. Gila nih, beda Mit. Walaupun Implora Pixie wangi aku juga suka. Itu tuh ya, nih kamu nanti rasain lihat deh. Wanginya enak kan? Langsung kecium gitu Kak. Dan mewah Mit. Nggak bisa bohong Mit. Rasain deh mewahnya. Bibirnya tuh kamu nih ya, nih kamu lihat deh. Nih kamu lihat deh, tuh lengket tuh, juga. lihat tuh. Wow. Bagus beneran, mewah Mir. Kita merasa walaupun produk lokal tapi tetap wah gila, beda. Ya, semoga aja kita produk lokalnya bisa up terus ya. Amin. Dan produk Spice by Dr. Nah. Tentunya. Dan step terakhir aku mau pakai setting spray. Setting spray, kayaknya oke ya. Cuman bikin jerawat nggak ya? Kira-kira. Kalau setting spray sih menurut aku enggak. Menurut kamu enggak? Coba dianalisis dulu gitu sama dokter. Karena gini-gini aja sih ya sebenarnya isinya biasanya. Oke, terus? Aku yang bikin jerawat sih lebih ke primer sih Kak. Oh iya, gila itu cepet banget ya. Cepet banget. Kalau setting spray sih enggak, coba berapa. Itu dia enggak terlalu fine sih mistnya, jadi agak kasar. Ini bakalan glowing banget sih nih. Oh ya, apa ya? Ini yang Studio Tropik yang hits banget itu ya. Ya Allah. Iya, oke Mit. Tinggal kita lihat aja hasilnya gimana ya. Dia bakalan tetap basah gitu tapi matte gitu. Oke. Ini udah nih selesai. Udah selesai kita. Kece. Ini apalagi kalau rambutnya harus styling lagi ya. Kasih Mita. Kasih. Aku yang berapa kasih loh Kak yang nyempetin waktu habis wedding. Berhari-hari loh tidur pulang pagi, bukan tidur pagi aja. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu kali pulang pagi tidur pagi, luar biasa. Tapi emang harus banget. Sama-sama emang harus nyempetin. Itu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan video ini bermanfaat. Terus kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video kalian selanjutnya. Bye.